saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Memulai hari ini saya mengajak kita semua, mari memulai hari dengan ucapan syukur. Anda yang sehat, mari mengucap syukur. Anda yang saat ini sedang sakit, mari tetap mengucap syukur. Anda yang saat ini sedang mengalami suatu persoalan di dalam kehidupan, tantangan, masalah, apapun itu, mari mengucap syukur dan memandang kepada Kristus yang jauh lebih besar dari setiap persoalan Anda. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya ambil tema kuasa perkataan. Kita buka sama-sama di kitab 1 Samuel 17 ayat 4, ayat 8 dan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Cerita ini sudah sering kita dengar, sudah kita ketahui, diceritakan di Alkitab, peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul. Yang uniknya di sini selama 40 hari tidak terjadi perang secara fisik. Tetapi Alkitab mencatat bahwa selama 40 hari orang Filistin itu maju pada pagi hari dan pada sore hari untuk hanya memperdengarkan kepada bangsa Israel perkataan-perkataan yang sama. Di sini saya beri istilah intimidasi dalam perkataan. Begitu bangsa ini terintimidasi, bangsa Israel begitu terintimidasi. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul takut, seluruh bangsa Israel begitu takut karena perkataan-perkataan dari Goliat. Dan saya yakin mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka juga melihat perawakan Goliat yang Alkitab mencatat bahwa perawakan Goliat itu tinggi besar dan menggunakan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Apa hikmat yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, saudara-saudara? Kita tahu bahwa perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu mengandung kuasa yang bisa membangkitkan semangat orang dan juga bisa melemahkan semangat orang. Di saat Tuhan, di saat Allah kita menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berfirman dan semuanya jadi. Hanya berkata-kata dan semuanya jadi. Dan kita mengerti bahwa perkataan itu punya kuasa. Dan sebagai orang percaya diberikan kita kuasa untuk melakukan hal yang sama. Raja Daud, pada waktu itu dia masih sangat muda, dikatakan dia masih kemerah-merahan, masih begitu muda. Tetapi dia memiliki suatu keberanian. Dia memiliki suatu keyakinan sehingga di ayat 45 dikatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Yang saya yakin di sini bahwa Daud mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya yang beserta dengan dia. Kuasa perkataan ini yang membuat Daud bangkit untuk melawan Goliat sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, apa Goliat-Goliat di dalam hidup kita saat-saat ini? Mungkin situasi kehidupan kita saat ini, mungkin keadaan, mungkin apa saja, sakit, penyakit, perekonomian kita yang sedang merosot mungkin saat-saat ini. Mari bangkit, mari bangkit. Mari semangat dan memperkatakan hal-hal yang membangkitkan imanmu. Memperkatakan firman Tuhan dalam hidupmu. Katakan bahwa Allahku lebih besar dari masalahku. Allahku sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Seperti Daud yang melihat bahwa Allah yang lebih besar dari apapun dalam hidupnya. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.